Syekh Muhammad bin Umar al-Jawi, Syekh Syahabuddin Ahmad bin Abdul Al-Asqalani, wa Syekhina Syekh Mujami Salafun Salih. Allah taqassam wa rahmah ridwan sunja'ni ja'alana ahlatun barakatun salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatul khamisah, dan utawi makalah yang kelima, an Ali, diriwayatkan daripada Imam Ali radhiyallahu, semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Imam Ali, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajhahu, pada wajahnya Imam Ali. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya daripada nikmatnya dunia itu, yakfi mencukupika kepada kamu, apa al-islamu, apa Islam, nikmatan, apanya nikmatnya. Fa inna a'zama ni'amillahi, maka sesungguhnya agung-agungnya atau terbesarnya nikmat-nikmatnya Allah, terbesarnya atau agung-agungnya, a'zam itu lebih agung-agungnya. A'zam, fa inna a'zama ni'amillah, maka sesungguhnya lebih agung-agungnya nikmat-nikmatnya Allah. Ni'am itu jamak taksir. Ni'amillahi, nikmat-nikmatnya Allah, lil abdi, pada seorang hamba, ikhraju, itu mengeluarkannya Allah, lahu, bagi abd, minal adam, daripada tidak ada, ilal wujudi, pada wujud. Wa ikhrajuhu, dan mengeluarkannya Allah, min zulumatil kufri, daripada kegelapan. Zulumat itu beberapa kegelapan. Zulmatun, satu kegelapan. Zulumat, beberapa. Min zulumatil kufri, dari beberapa kegelapannya kekafiran, ila nuril islami, pada cahaya Islam. Ketahuilah bagi kalian, sesungguhnya nikmat paling istimewa di muka bumi ini adalah cukup bagi kamu dengan kamu dianugerahkan bisa menerima Islam, bisa beragama Islam, bisa mendapatkan hidayah, kamu menjadi orang muslim. Itu adalah anugerah, nikmat paling istimewa, paling luar biasa bagi seseorang. Itu nikmat paling agung. Nikmat paling agung bagi kita, kalian, itu adalah bisa menerima Islam sebagai agama. Karena inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi anugerah luar biasa. Kamu diberi anugerah, katakanlah punya emas satu gunung Siklop, jadi emas semua milik kamu. Itu masih kecil, masih sangat kecil, tidak bisa dibandingkan ketika kamu dianugerahkan menjadi orang Islam. Tapi sekarang ini banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Ada nikmat Allah yang besar, tapi tidak pandai bersyukur. Betul apa betul? Nikmat, kalau kamu benar-benar bersyukur, bagaimana kamu menjadi seorang muslim sejati, muslim yang betul-betul kafah, muslim yang betul-betul sempurna. Jangan hanya kayak setengah hati gitu, menjadi orang Islam tapi setengah hati. Kitab sucinya kamu Al-Quran, betul? Tapi kamu lebih asik, lebih enjoy, lebih happy, lebih bahagia
lebih memperhatikan HP kamu dari Al-Quran. Betul? Betul? Jadi orang Islam yang tidak benar-benar. Jadi orang Islam yang benar-benar. Kamu punya uang 100 triliun. 100 triliun banyak apa tidak? Lebih besar nikmat Allah kamu menjadi orang Islam daripada uang 100 triliun itu. Maka luar biasa istimewa. Jadi orang Islam yang benar-benar, ya. Berbahagialah kamu karena kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan Islam ini. Wa inna minas sugli, dan sesungguhnya daripada kesibukan orang di dunia sibuk. Wa inna minas sugli, dan sesungguhnya daripada kesibukan yakfi mencukupi ka kepada kamu apa at-ta'atu, apa taat kepada Allah, apanya suglan kesibukannya. Fa ta'atullahi, maka utawi taat kepada Allah Ta'ala mahlur Allah a'zamul istighal, a'zamul asghal, itu lebih besar-besarnya kesibukan. Lebih besar-besarnya kesibukan. Kamu sibuk cari uang, kamu sibuk bisnis, kamu sibuk ngurusi macam-macam. Ya, tapi ketahuilah kesibukan kamu ke atas taat kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya apa kesibukan yang istimewa. Jadi istimewa, kesibukan kamu yang istimewa itu adalah manakala kamu sibuk tapi dalam taat kepada Allah, kamu sibuk ngaji, kamu sibuk belajar agama, kamu sibuk sholat malam, kamu sibuk membaca sholawat, kamu sibuk membaca Al-Quran, sibuk ngaji. Ini adalah kesibukan yang luar biasa. Kesibukan yang luar biasa yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu taat kepada Allah. Sibuk tapi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya daripada nasihat. Nasihat ibrah itu tepau telodo, bahasa Jawa tepau telodo artinya mengambil nasihat. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya daripada mengambil nasihat, al-izzah artinya adalah nasihat, yakfika, maka mencukupi kepada kamu apa al-mautu, kematian, ibrotan, apanya nasihatnya. Jadi nasihat yang paling istimewa, yang top, luar biasa, itu adalah nasihat kematian. Nasihat fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian, fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian, akbarul mawa'id. Fa innal maut akbarul mawa'id, itu sebesar-besarnya beberapa nasihat linnasi, pada manusia. Jadi mati itu adalah nasihat yang paling utama. Nasihat yang paling istimewa itu adalah mati. Nasihat tentang kemati. Kamu bulet, kenapa kamu bulet? Susah sekali kamu diajak taat kepada Allah, karena kamu masih menganggap urusan mati itu urusan orang lain, bukan urusan kamu. Kenapa kamu bulet? Kenapa kamu susah dikasih tahu? Kenapa kamu susah dikasih tahu? Karena kamu menganggap bahwa kematian itu miliknya orang lain. Kamu itu masih jauh, kamu masih merasa bahwa kamu masih jauh daripada kematian. Ini menjadi masalah. Jadi kalau kamu ingin tahu menasihati diri kamu, kok masih bulet saja, kok masih jauh daripada agama, kok susah untuk taat kepada Allah, nasihati dirimu bahwa kamu akan mati, bahwa kita akan mati. Semua orang antri ke mati, semua orang itu antri masuk kubur, semua orang antri untuk dimandi, semua orang adalah antri untuk disolatkan. Ya, maka ada makalah la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur. Kalau sekarang saya takziah, besok saya ditakziahi. Kalau sekarang saya memandikan, besok kita dimandikan. Kalau sekarang kita mengkafani, besok kita yang dikafani. Kalau sekarang kita menguburkan, besok kita dikuburkan. La ilaha La ilaha La ilaha illallah Muhammadur. Jadi orang yang masuk masjid sangat kecewa itu adalah seseorang yang tidak pernah masuk masjid, begitu masuk masjid disolati. Naudzubillah subhanallah. Orang yang sangat menyesal itu adalah orang yang tidak pernah masuk musola, begitu masuk musola disolat. Naudzubillah subhanallah. Nasihat istimewa mati. Santri bulet suruh itu iktikaf di kuburan selama 7 hari 7 malam. Sendirian digali kuburannya dulu, gali kuburannya, suruh iktikaf di situ puasa. Insya Allah habis dari sana itu sadar insya Allah. Amin Allahumma. Coba yang bulat-bulat itu lah, susah dinasihati, suruh iktikaf di apa itu kuburan sana selama 7 hari 7 malam ya. Wal maqalah sadisah, dan maqalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kan min mustadraj, banyak orang yang diistidraj, dilulu itu kayak dibiarkan gitu, dibiarkan. Ai makhudun, artinya orang yang apa itu yang mendapatkan siksaan qalilan sedikit, dengan sedikit demi sedikit, bin ni'mah dengan nikmat, ai bi iksariha, artinya dengan banyaknya nikmat alaihi atas orang. Banyak orang yang kena tipu, kena istidrat, dilulu karena dirinya itu berlimpah harta benda. Padahal dia dilulu oleh Allah. Makhud qalilan, artinya dirinya ditimpakan siksaan tapi dengan sedikit demi sedikit, dengan tidak sekaligus, tidak langsung hancur lebur gitu, tidak langsung musnah semua hartanya, enggak, tapi sedikit demi sedikit hartanya tambah banyak. Tandanya istidrat itu apa? Ketika dia tambah nikmat, tambah dianugerahkan rezeki, tapi dirinya tidak semakin dekat sama Allah. Ngajinya susah, zikirnya susah, sedekahnya berat, segala macam susah, kebaikan susah. Itu namanya istidrat. Itu orang itu sedang dilulu. Sholatnya jarang-jarang, sholat malamnya jarang-jarang, sedekahnya jarang-jarang, dirinya tidak peduli sama lingkungannya, tapi kok rezekinya lancar. Itu namanya istidrat. Dia sedang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu dilulu, tahu enggak dilulu? Bahasa Indonesia istidrat itu apa? Dilulu itu biarin aja. Umpamanya katakanlah kamu punya teman kamu susah, jahat sekali. Diajak sholat susah, biarin aja. Dia suka segala macam, biarin aja. Seolah-olah biar cepat masuk neraka. Kalau neraka kamu biar cepat masuk dalam neraka. Urusan prosesnya biar cepat masuk neraka, seolah-olah seperti itu. Namanya istidrat. Istidrat, ya, paham ya? Nah, hati-hati kalau kita diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam, dan banyak sekali min maftunin, orang yang terkena coba. Ai mumtahinun, artinya orang yang diuji bil bala, dengan ujian,
bisana'i dengan pujian. Ai bikasrati sana'in nas, artinya dengan banyaknya pujian manusia alaihi atas man. Banyak orang yang tertipu karena dia tertipu. Banyak orang yang terkena fitnah atas balak musibah pujian. Pujian top menurut kepada dirinya. Wah, orang ini hebat, orang ini dia kamu senang, bahagia. Jadi kamu jangan tertipu. Jangan tertipu kalau kamu menjadi orang yang terpuji, orang yang hebat, dikenal orang hebat, dikenal orang yang sangat sukses menurut kacamata manusia. Sehingga kamu viral menjadi orang yang terkenal karena apa kebaikan kamu, keistimewaan kamu, sehingga kamu viral kebaikan kamu di tengah masyarakat. Orang ini hebat, ini was, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah termasuk fitnah. Jangan-jangan itu menjadi fitnah buat kamu karena kamu biar bangga. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Jadi merasa bangganya itu loh yang itu yang hati-hati. Orang terkena tipu, terbujuk karena terlalu banyak dipuji oleh orang lain. Hati-hati. Orang dipuji itu jangan terlalu bangga. Hati-hati, pujian itu kalau kamu merasa bangga terus kamu ujub, kamu riak, hati-hati. Musnah semua hilang kamu amal kamu. Jadi hati-hati. Orang banyak terkena fitnah karena dipuji banyak orang. Maka para wali-wali Allah itu banyak yang tasattur, menutup diri. Jangan terlalu membangga-banggakan gitu loh. Punya ilmu, tawadhu. Maka yang paling istimewa hidup itu tawadhu, mempunyai sifat andab asor tawadhu. Jangan sombong. Punya ilmu, jangan sombong. Orang biasanya sombong itu karena beberapa faktor. Nasab, ya, punya nasab. Siapa kamu? Saya ini keturunan presiden. Oh ya, saya ini keturunan apa itu raja. Saya ini keturunan kiai. Saya ini keturunan ustaz. Oh, saya ini keturunan nabi. Padahal semua kita keturunan nabi semua apa tidak? Kalian keturunan nabi atau keturunan monkey? Monkey atau monkey? Karena keturunan itu apa namanya teori Darwin ya. Ente keturunan apa? Monyet atau keturunan nabi? Keturunan nabi kok susah sholat. Keturunan monyet ngono rada males sholat pantes ya apa tidak? Oke. Nah, itu kalau monyet itu rajin sholat apa enggak sih? Suruh sholat bulet, suruh ngaji bulet, ya tidak? Pikirannya makan dan lihat tuh monyet itu kalau makan pisang satu tang, mulutnya penuh, kakinya tak lempar, terima lagi pakai kakinya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Hati-hati. Jadi jangan sampai tertipu oleh pujian-pujian manusia. Wa kam dan banyak sekali min magrurin orang yang tertipu, daripada orang yang tertipu. Ai mutmainnun artinya orang yang senang, damai, mutmainnun qalbahu pada hatinya, magrur fid dunya di dalam dunia, wa ghafilun dan yang la fid dunya, mutmainnun fid dunya wa ghafilun dan yang fid dunya di mutmainnun yang apa itu tenang bahagia qalbu pada wa fid dunya di dalam dunia, wa ghafilun dan lalai anil akhirat daripada akhirat. Orang yang tertipu, orang merasa bahagia hatinya di dunia tapi dia lalai daripada akhirat. Bisatri dengan ditutupi, bisatrillahi dengan menutupnya Allah uyubahu pada aib-aibnya orang itu. Banyak orang yang tertipu ya. Yang ketiga ini katanya Abdullah bin Mas'ud, orang banyak tertipu hatinya dengan apa itu keadaan di dunia ini, dia lalai daripada akhirat. Tapi padahal Masya Allah, manusia itu kalau dikasih tunjuk oleh Allah, manusia itu sekarang kamu masih dihargai oleh orang lain,
Karena kamu itu ditutup. Kita ini masih ditutup oleh Allah. Kejelekan-kejelekan kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya diri kita itu atau hati kita itu buasnya lebih buas daripada setan. Buasnya lebih buas daripada binatang, ya. Kalau binatang masih pilih-pilih. Binatang itu masih pilih-pilih, makan itu masih pilih-pilih, ya. Manusia itu semua bakat semuanya. Ya. Paham apa paham? Itu buasnya hati manusia itu. Pokoknya jahatnya di dalam hati, lintasan hati macam-macam. Nah, kita ini ditutup oleh Allah. Masya Allah, Pak Ustadz, Pak Kiai, Kang Santri, Masya Allah baik, santri ini baik. Tapi di dalam hati kalian itu kalau kamu tidak bisa mengendalikan di hati kamu itu bergoncang, bergelombang, naik turun dalam berbagai macam ujian-ujian coba. Kamu ingin begini jahat, mau begini jahat. Segala macam kejahatan itu muncul di dalam hati. Maka oleh karena itu sesungguhnya nafsu manusia itu lebih jahat daripada setan 70 setan. Kalau udah 70 setan itu jahat apa enggak? Satu setan aja jahat. Ini 70 setan lebih jahat. Nafsu manusia itu lebih jahat, lebih bahaya, lebih akhbas, lebih membahayakan daripada 70 setan. Hati-hati. Hati manusia, nafsu manusia itu loh. Maka oleh karena itu, di pondok itu kamu dilatih mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia itu, Masya Allah, ingin bebas, lepas, tanpa kendali, tanpa norma. Betul apa betul? Hati manusia itu seperti itu. Maka oleh karena itu, hati-hatilah kamu. Hati-hati. Dan ini kita masih ditutup oleh Allah. Oh, kelihatannya bagus, santri Masya Allah, sopan, begini. Tapi hatinya siapa tahu? Nah, maka sebaik-baiknya Rasulullah mengatakan ketika perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sedang kembali dari perang kecil menuju perang besar. Jawab sahabat, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Ada, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Maka oleh karena itu kamu yang terpenting itu bukan jihad yang lain-lain. Jihadlah kamu melawan hawa nafsu kamu sendiri, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Hawa nafsu kita itu bergelombang, berguncang, bergelora dengan berbagai macam kemauan-kemauan yang sangat jahat, yang luar biasa. Kalau kita turuti, maka kita itu Masya Allah. Cuma Allah masih menutup. Ini nikmat oleh Allah. Kita ditutup oleh Allah. Ya, kelihatannya sih astagfirullahaladzim, insya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Tapi siapa tahu hati kamu itu Masya Allah, kayak rakusnya kayak 1000 monyet, ya. Rakusnya kayak 1000, siapa tahu. Masya Allah. Hati-hati. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu mengendalikan jihad melawan hawa nafsu. Ini yang paling terberat buat kita, ya. Ini kata Syekh Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, maka kita masih bersyukur. Ditutup oleh Allah, kita jahat-jahat kita masih ditutup. Andaikan kita dibuka semuanya, kita akan dijauhi. Teman hati kamu itu, hatinya itu jahatnya luar biasa. Karena tahu, maka akan dijauhi oleh teman-teman kamu. Kita masih ditutup oleh Allah. Kita masih mau berteman, orang lain mau berteman dengan kita karena mereka percaya kepada kita. Karena percaya kepada kita, oh baik, santri baik, ustadz baik, kiai baik. Itu karena masih ditutup oleh Allah. Dan ditutup semuanya kabur daripada kita. Betul? Betul. Kalau tidak ditutup oleh Allah, kejahatan kita ini, gelora nafsu kita ini, kita akan dijauhi oleh orang-orang semuanya. Tapi kadang-kadang, maka oleh karena itu bagi kalian itu ada empat musuh yang harus dilawan. Pertama melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah melawan syaitanul jin. Yang kedua adalah terlalu cinta dunia. Ya, yang kedua adalah musuh kita ini terlalu cinta dunia. Moto duit, ya Gofar, ya Kudus, ya dolar, ya fulus.
Afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi pikirannya uang. Jadi yang dipikir ngomongnya la ilaha illallah, uang, fulus, dolar, kesana kemari fulus. Laisal fulus mampus. Tidak punya uang. Pikirannya begitu masalahnya ya. Ketiga adalah melawan jin jenis jin gaib. Maka oleh karena itu setiap orang mau beramal baik itu ada 70 setan yang menggoda kita. Ada orang maunya mondok 70 setan gaib, jangan 70 setan gaib menggoda kita. Tapi kalau kita sudah berani mondok, godaan yang terberat berikutnya adalah dari setan yang sejenis manusia. Apa itu? Doyan sambel. Sama doyan Mbak mau kemana kamu Mbak? Mondok. Aduh mondok itu Masya Allah, jangan. Enak nggak usah mondok. Itu setan jenis manusia. Setan jenis manusia. Setan doyan sambel. Ya, setan doyan itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Maka oleh karena itu Syekh Fahru Razi, saya sering bercerita, Syekh Fahru Razi itu dulu seorang alim allamah, punya karangan kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani 16 jilid. Masya Allah, alim. Beliau pernah mengatakan setiap orang mengamal baik itu ada 70 setan gaib yang menggoda kita. Ada jamaah, Syekh, saya berupaya mau mengalahkan 70 setan gaib. Saya mau bersedekah kepada fakir miskin negeri. Oh ya silakan. Pulang, kumpulin harta bendanya, sembakonya, uangnya, mau disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya datang, mau kemana Pak? Ini kita mau sedekah gini. Anak katanya, istrinya kita kan masih butuh gini. Akhirnya rebutan sama istrinya, harta yang mau dibawa kocar-kacir semuanya tidak bisa dibawa. Karena direbut sama istri, dia kembali ke masjid taklimnya dalam posisi muka yang kusut, muka yang loyo. Fulan, gimana kamu sudah mampu mengalahkan 70 setan gaib? Ya Syekh, saya sudah kalahkan 70 setan gaib saya. Kalah semuanya, saya sudah kumpulin harta benda. Begitu saya kalah, induknya setan datang dan saya kalah saya. Induknya itu apa? Istrinya sendiri. Kadang-kadang setan itu setan yang paling berbahaya itu adalah setan yang doyan sambel, setan yang sama-sama tidur bersama kita, setan yang sama-sama satu organisasi dengan kita, setan yang satu kamar dengan kita, setan yang satu komunitas dengan kita, yang dia selalu menggoda, mengarahkan, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu lebih bahaya daripada setan gaib. Hati-hati. Kalau bahasa umumnya itu jangan jadi setan yang berbentuk sangkuni, satu kamar, satu tempat tidur, satu organisasi, satu komunitas, tapi selalu ngajak dalam kejelekan-kejelekan. Itu adalah setan doyan sambal yang lebih bahaya daripada setan yang tidak kelihatan. Wallahu